kamu nakal nanti disuntik loh, tak bawa ke dokter, tak suntik loh. Gigi kelinci itu kan lucu ya dok? Lucu gak sih? Tergantung. Melet terus disikat gitu. Itu kalau yang belum biasa emang susah. Dokter Debrania Santoso. Kembali lagi. Selamat datang kembali di Mamstop. Iya. Kalau kemarin-kemarin kita udah bahas soal gigi, pertumbuhan gigi. Sekarang aku mau nanya-nanya nih soal perawatan gigi anak. Boleh. Jadi kan rekomendasinya adalah bawa rutin anak ke dokter gigi. Itu dimulai usia berapa dok? Usianya sedini mungkin. Sedini mungkin tuh jadi gimana? Biasanya kalau sudah mulai keluar giginya, nanti datang ini kita ajarin nih mama gimana caranya membersihkan gusi dan lidah gitu. Karena bayi juga lidah perlu dibersihkan supaya dia nanti kalau sudah mulai makanan padat nih, dia bisa taste makanan lebih oke. Oh gitu. Jadi karena lidahnya nggak ketutup sama sisa-sisa susu, dan bahkan kalau menjamur di situ kan bikin baunya nggak enak. Gitu. Terus dok berarti mulai dia tumbuh gigi atau kalau mungkin mengalami terlambat tumbuh gigi juga ya dok ya, kayak harus dikonsultasikan ke dokter gigi juga. Terus kenapa gigi susu anak itu harus dirawat? Kan gigi susu nanti juga ganti kan, pasti orang-orang bilangnya gitu dok. Nah gitu ya, ini paradigma yang perlu kita benerin ya gitu. Jadi kenapa gigi susu tuh ada? Gigi susu ada itu untuk mempersiapkan tempat buat gigi permanen. Jadi ketika dia nggak ada di situ, dia hilang, gigi permanen ini kayak hilang arah nih. Tuh aku harus tumbuh kemana ya? Gitu. Jadi kenapa dia perlu dipertahankan? Ya supaya tempatnya nanti rapi gitu. Kalau nanti gigi susunya harus dicabut nih lebih awal, atau gigi sampai benar-benar habis. Terus ketika gigi permanennya mau keluar, biasanya nanti gingsul jadinya karena tempatnya nggak cukup. Terjadi space-nya agak nutup dikit. Nah itu yang masalah yang sering kita alami. Gitu. Tuh. Jadi si gigi permanen itu juga mencari arah lewat gigi susu sebenarnya dok ya? Ya, untuk mempersiapkan tempat bagi si gigi permanen. Dan mungkin anak juga pastinya akan lebih nyaman makan dan segala macamnya dengan gigi yang utuh gitu ya dok ya. Makanya harus dirawat. Tapi nih dok kan anak tuh kadang bawaannya udah takut dulu kalau mau dibawa ke dokter gigi gitu kan. Nah gimana caranya supaya anak tidak takut dibawa ke dokter gigi? Caranya adalah membawa anak tidak pada saat dia cabut gigi atau gigi sakit. Jadi pas fine aja kenalin dulu. Gitu. Kalau dia datang pertama kali pas hanya mau cabut atau karena gigi sakit, gitu ya? Istilahnya ada trouble di situ, dia akan takut duluan, mentalnya sudah down dulu. Tapi kalau dia datang dengan suasana yang fun, nggak apa-apa, nggak ada yang sakit, yuk kita hitung giginya. Nah, dia akan merasa bahwa dokter gigi itu nggak menakutkan kok. Gitu. Dan orang tua juga biasa ini, kadang ada kan orang tua yang kalau kamu nakal nanti disuntik loh, tak bawa ke dokter, tak suntik loh. Nah itu nggak boleh gitu, karena dia belum tahu tuh dokter itu apa, dokter gigi apa gitu, tapi dia udah kayak takut, mindsetnya udah menakutkan. Gitu. Jadi membawa anak ke dokter gigi ya sebenarnya nggak susah-susah banget ya dok ya, kalau kitanya nggak salah gitu kan. Maksudnya iya sih, bener sih, make sense sih kalau bilang bawa anak ke dokter gigi sebelum ada masalah gitu ya. Jadi benar-benar kenalin dulu. Toh kita juga bisa mendapat ilmu banyak sebagai orang tua, kayak cara bersihin gigi yang benar, cara bersihin lidah segala macam juga ternyata penting gitu. Terus ada nih ya dok ya, beberapa mulut bayi itu bau biasanya karena apa dok? Nah itu tadi, karena lidahnya nggak disikat gitu. Jadi sisa-sisa susu itu kayak istilahnya ngerak lah di situ. Nah makanya kita harus biasain sikat lidah bayi juga. Gitu. Dan itu bisa jadi bikin mulut bau. Selain mulut bau ada efek lain mungkin? Di lidah itu kan ada namanya papila perasa ya, namanya taste buds. Nah kalau dia ketutup nih. Papila itu yang titik-titik itu. Kalau dia ketutup, indera perasanya dia itu akan less sensitif. Jadi dia kalau mulai makanan padat, dia kurang nafsu makan. Jadi merasakan makanannya jadi ke-reduce gitu ya. Jadi nggak enak. Kalau dibersihin pokoknya dia jadi lebih bisa merasakan. Iya, dia bisa lebih taste
Oke. Terus nih dok, ngomongin soal karies. Ini kan banyak banget nih kasus anak usia berapapun itu bisa terjadi gitu kan. Karies pada gigi alias biasanya ada yang gigis, ada yang pokoknya ada yang coklat-coklat doang gitu dok. Nah itu penyebab utamanya tuh apa sebenarnya dok? Rampan karies ya kita bilangnya. Kalau karies itu 1-2 gigi. Kalau rampan tuh biasanya cepet menyeluruh langsung habis. Oke. Gitu. Nah kurang lebihnya kenapa bisa terjadi karena biasanya diet dan habit. Gitu. Jadi dia makan manis-manis terus seharian, dia nggak bersihin dengan properly, jadi manisnya nempel kan di gigi. Kuman ini suka di manis, sama manis itu ya. Dia di situ dia berkembang biak dan dia ngeluarin zat-zat sisa. Nah itu yang bikin emailnya dia tuh akhirnya rusak. Jadi dia bisa melunakkan email yang keras. Akhirnya habis tuh giginya. Akhirnya juga ternyata dampaknya si rampan karies ini juga ternyata bisa sampai ke pertumbuhan giginya ya dok ya. Pertumbuhan gigi yang permanennya yang permanennya. Jadi kalau giginya sudah terlanjur habis di awal kan permanennya nggak dapet tempat lagi. Biasanya tempatnya kurang. Betul. Gitu. Terus itu bisa diatasi sebelum karies itu bisa diatasi dengan perawatan yang benar, yang salah satunya adalah sikat gigi. Iya. Nah kita kan harus ngebiasain anak sikat gigi dari mulai kapan sih? Dari mulai sudah tumbuh gigi atau dari sebelum mungkin udah harus disikat? Kalau belum tumbuh gigi, mamahnya kan yang nyikat. Nah biasa saya sarankan pakai antara sikat silikon atau pakai kasa aja untuk diusap aja. Dan itu juga untuk merangsang gusi supaya nanti tumbuhnya lebih cepat. Gitu. Terus kalau sudah mulai belajar motorik halus, ya kan, dia kasih ke dia kepercayaan dengan sikat gigi. Gigi sendiri. Gitu. Dan belajar kumur juga, itu yang penting. Karena kan kebanyakan ada beberapa kumur yang salah loh. Jadi kumur masuk air tapi buang, atau kumur tapi yang gerak nih kepalanya nih kanan kiri. Padahal kan yang kita harapin kan dia kontraksi dari otot-otot pipinya, dia gerak supaya bersih. Nah itu ajarin dulu kumur yang benar, pakai air mateng. Nah, airnya air matang biar kalau ketelan nggak apa-apa ya. Iya. Oke. Terus di dok itu kan kalau aku dulu ya pakai yang silikon itu kan waktu bayi. Itu silikonnya ada yang sininya ada bulunya, silikon juga ada di baliknya itu ada kayak titik-titik doang. Itu untuk apa tuh dok? Kalau titik-titik biasanya untuk ininya, untuk gusi, untuk area gusi atau lidah, gitu. Biasanya gitu. Tapi pakai bulu juga oke kok. Pakai yang bulu juga bisa. Gak apa-apa ya. Aku takut kayak terlalu kasar gitu. Tergantung nyamannya yang mana. Gitu. Itu pakai silikon. Terus kalau udah pakai sikat gigi yang lembut dulu ya. Sikat gigi anak kan, pasti sikat gigi anak lembut kok. Gitu. Itu udah mulai boleh pakai odol. Itu usia berapa? Usia gini, jadi kalau udah mulai pakai odol, kalau saya ketika dia sudah bisa kumur dengan bagus. Gitu. Karena begitu dia bisa kumur bagus, dia bisa buang tuh sisa odolnya, reduce. Jadi odolnya itu sebenarnya tidak aman untuk gigi. Maksudnya kalau ketinggalan di gigi? Bukan saya bilang tidak aman ya, tapi akan lebih oke kalau dia sudah bisa kumur, sudah bisa dengan bagus. Sisa odol bisa keluar gitu, karena kalau terlalu banyak bubbles itu juga nggak bersih. Kebanyakan busa gitu ya. Bahkan kadang di Indonesia ini kebiasaannya kalau kasih odol tuh banyak banget tuh. Soalnya di iklannya kan gitu dok banyak. Jadi dari sepanjang sikat gitu, dari ujung sampai ujung. Padahal yang kita sarankan sebenarnya maksimal itu selebar sikat. Jadi dari samping sini ke sini, bukan sepanjang ini, sedikit banget. Itu lebih bersih. Kenapa? Karena nggak terlalu banyak bubbles dan sikatnya bisa kena ke gigi. Iya, betul make sense. Terus aku dulu juga pernah sempat baca tuh ada artikel yang bilang kalau usia kalau nggak salah 1 tahun itu odol itu dikasih cuma sebiji beras sampai sebiji jagung aja gitu. Ya bisa, boleh ya. Boleh. Yang penting kalau mau mulai pakai odol sambil belajar kumur dulu di awal. Terus soal ngajarin sikat gigi sendiri nih dok. Sikat gigi sendiri itu kan sebenarnya kadang-kadang tidak percaya ya. Kayak aku sama anakku yang sampai sekarang aku lakukan, anakku usianya 21 bulan. Sampai sekarang yang aku lakukan adalah dia pasti kan mau pegang sendiri, sikat sendiri. Ibu dulu, aku bilang ibu dulu yang sikat ya. Nanti kalau sudah selesai ibu, kamu boleh gitu. Akhirnya masih mau disuruh mangap, disuruh ke sini sampai belakang ke atas ke bawah gitu segala macam, dia masih mau. Habis itu kumur, habis itu udah dia pegang sendiri, sikat gigi sendiri tanpa odol. Gitu dok. Apakah benar?
Kalau saya dibalik. Oke. Jadi anaknya cowok ya? Cewek. Oh cewek. Oh ya. Oke sih anaknya cewek. Dia sense untuk mencobanya dia tinggi. Kasih dia kesempatan gitu. Jangan kadang kalau kita apa-apa nggak boleh, nggak boleh itu kasihan juga kan anak. Biar dia coba dulu di awal. Nah ketika dia sudah coba, yang kita lakukan, ayo nih mama cek ya. Nanti mama kasih skor kamu bersihnya gimana. Baru kita sikatin lagi. Jadi biarkan di awal dia coba. Gitu. Cuma aku tuh kadang yang bikin aku duluan adalah karena dia mintanya pakai odol. Gitu kan. Ya kan jadi kalau dia pakai odol sudah bisa kumur. Udah bisa kumur nggak masalah sih, kasih odol sedikit nggak apa-apa. Oh gitu, yang penting kumur ya dok ya. Iya. Ntar kita sikatin pakai odol lagi. Oh gitu, nggak apa-apa ya dok? Odolnya kan sedikit kan, ya cuman untuk rasa-rasa lah istilahnya. Makan kalau sikat manis-manisnya. Ya kalau sikat yang kedua yang tanpa odol juga nggak apa-apa kok mama. Terus ngobrolin lagi soal ke dokter gigi. Ya. Ke dokter gigi ada nih aku pernah lihat ya dok ya. Anak sekitar usia SD, mungkin usia baru tumbuh gigi permanen, itu dia pakai behel. Boleh nggak sih dok sebenarnya anak-anak pakai behel? Kalau menurut keilmuan saya boleh. Boleh ya? Boleh. Karena gini, prinsipnya gini, kita udah lihat nih anak ada kelainan, entah dia maju merongos istilahnya, atau entah dia gugut. Why we have to wait? Kenapa kita harus nunggu sampai dia udah gede baru kita rawat? Udah jelas ada kelainan di situ. Kita bisa intervensi masuk di situ. Kalau misalkan nih rahangnya kurang berkembang, kita pacu perkembangannya. Kita kasih alat biar berkembangnya bisa optimal gitu. Atau rahangnya over berkembang, kita tahan developmentnya, kita kasih alat. Bisa, kalau saya nggak apa-apa. Jadi behel untuk anak itu ternyata ada fungsinya juga dan baik juga gitu. Dan harus dilakukan oleh yang ahli loh ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Iya gitu, karena kan ada ilmunya, ada tekanannya yang harus kita pakai, yang mau dipasang gigi mana aja. Alatnya juga beda gitu. Jadi sebenarnya boleh asal konsultasi dulu dan memang benar-benar terdiagnosa dan harus dibehel gitu ya dok. Terus nih kalau misalnya kita mau ke dokter gigi lagi pandemi kayak gini, bawa anak ke dokter gigi sebenarnya gimana sih dok? Aman tidak? Dan bagaimana prosedur? Iya prosedurnya. Prosedurnya yang jelas harus bikin appointment dulu. Karena kita dari dokter gigi juga sudah dikasih ini ya kayak orek-orekan lah istilahnya, nggak boleh ada pasien yang berjubel, gitu. Jadi kita otomatis kita mainnya praktek itu dengan janjian. Jadi misalkan satu masuk, satu di ruang tunggu, gitu. Jadi nggak ketemu banyak orang, nggak berkerumun, itu juga. Terus dua pakai masker. Jadi kadang kan kalau kita nggak pas pandemi kan kita apa kan biasa kan. Tapi kalau ini sampai dia duduk di dental unit, kita kasih instruksi, jadi kita anamnesa, diagnosa itu dia tetap pakai masker. Begitu dia duduk kita lihat baru dibuka. Mungkin kalau anak di bawah 2 tahun pakai masker juga? Enggak sih, kalau di bawah 2 tahun nggak boleh ya. Kalau nggak salah aku sempat baca juga. Face shield lebih oke. Terus yang terakhir juga hindari kalau pergi ke dokter gigi kalau ada demam, ada batuk, ada pilek, tunda dulu. Gitu. Dan untuk sementara kita hanya lakukan perawatan yang istilahnya urgent dulu. Kita untuk perawatan yang lain-lain kita tunda. Jadi kalau kontrol yang 6 bulan 1 kali? Kalau dia nggak ada keluhan kita sarankan tunda sih. Ditunda dulu selama pandemi ya dok selama ya? Ini. Terus kalau mau mengenalkan, karena kan sudah mulai berpikir kayaknya aku butuh deh ngenalin anakku ke dokter gigi biar nanti kalau udah besar dia udah terbiasa gitu. Boleh sih tapi janjian. Jadi kita will make time yang istilahnya nggak banyak kontak dengan banyak orang, apalagi kan bawa anak-anak. Iya betul. Jadi boleh tapi tetap harus diatur jadwalnya. Iya. Terus apakah kalau kita bawa anak ke dokter gigi itu cuma urusan gigi aja atau urusan mulut juga dok? Ke dokter gigi kalau saya loh ya, gini, kita urusannya tumbuh kembang. Gitu. Jadi kayak tumbuh kembang wajah antara dahi, nose, chin seimbang nggak? Gitu. Terus rahang, rahangnya ada kan orang yang rahangnya miring, pernah lihat nggak? Ya kayak gitu. Dia lurus nggak, stabil nggak? Terus pola ngunyahnya nanti bisa kita deteksi. Dia ngunyah banyak di kanan, banyak di kiri, atau dua-duanya. Itu pengaruh ya dok ya? Pengaruh. Karena nanti gini, kalau dia udah gede nih, yang paling sepele resiko karang gigi.
Karang gigi di gigi yang nggak pernah dipakai biasanya banyak. Oh gitu. Itu satu. Terus dua, pengaruh ke namanya di sini ada TMJ, temporomandibular joint. Itu adalah sendi yang menghubungkan rahang bawah dengan tengkorak bagian atas. Nah di situ kalau dia ada kelainan, gigitannya nggak pas, dia bisa clicking. Ya. Jadi walaupun anak-anak gitu tapi begitu buka mulut tuh ada krek gitu. Nah ada itu kita bisa deteksi dini dan akan lebih enak ngerawatnya. Bener-bener ternyata segitunya ya. Ngunyah itu di mana itu ternyata seberpengaruh itu sama pertumbuhan ya dok ya. Gitu. Dan itu semuanya bisa terdeteksi. Bisa sih. Jadi kayak rahangnya misalkan nih atas over, makanya maju. Dia punya habit apa? Oh dia gigit jari, oh dia ngemut, oh dia ngempong. Nah itu kan kita bisa tahu, bisa kita oke, mulai sekarang kamu stop ya. Nanti dotnya bawa sini ya, tante ganti mainan kayak gitu. Jadi apa aja nih dok yang tadi jangan dok? Ngedot, gigit jari, terus gigit kuku dan segala macamnya itu tadi sebaiknya bertopang dagu. Oh ya itu. Ternyata itu juga harus mengunyah satu sisi. Gitu. Banyak sih semuanya banyak banget ya. Ini kalau dibahas di satu podcast kayaknya nggak kelar satu podcast nih. Iya, kayak saya kuliah lagi nih. Jadi harus mengingat-ingat dokternya. Terus nih dokter Debra, kalau misalnya anak sudah terlanjur karies atau apa sih biasanya gigis ya, kalau giginya udah terlanjur gigis dibawa ke dokter gigi, apa yang biasanya dilakukan sama dokter? Kita bersihkan. Yang jelas, biasanya kalau giginya gigis dan sudah mati, gusinya tuh ada kayak putih-putihnya sariawan gitu. Itu dalamnya ada yang sakit, ada yang enggak. Itu dalamnya biasanya isinya kayak gas gangren dan nanah. Jadi kayak pimples, you know. Pimples tapi yang udah matang di gitu dalam, ya. Nah itu ada yang kalau yang sampai sakit sampai bengkak gede ya kita treatment, kita bersihin. Jadi saluran akarnya kita bersihin, terus kita tutup biar nggak kena ini, atau kita kasih medikasi dulu, kita minum obat dulu, terus kita keluarin nanahnya, kita bersihkan. Banyak kok anak-anak yang seperti itu. Oh iya dok, biasanya di usia berapa tuh dok mostly? Sebelum 6 tahun. Sebelum 6 tahun, sebelum tumbuh gigi yang permanen itu ya? Sebelum 6 tahun biasanya. Kalau misalnya anak dari usia 3 tahun sudah karies sampai dia tumbuh gigi baru, berarti dia struggling banget ya dok? Iya, dan biasanya untuk pengucapan agak susah. Oh iya benar, cadel ya? Iya, dan kasihan banget untuk anak-anak yang kayak belajar ngaji, kayak gitu. Karena dia susah lafalnya kalau giginya hilang. Terus gigi kelinci. Gigi kelinci itu kan lucu ya dok? Lucu gak sih? Tergantung. Itu pasti pada anak, soalnya kayaknya mostly anak kecil tuh punya gigi kelinci gitu kan? Apa enggak? Istilahnya kelinci itu jadi gigi seri kan? Tapi maju 2 gitu. Iya, kayak 2 di depan maju yang kayak sekarang agak lebih panjang daripada gigi yang lain gitu. Lebih panjang sih memang kalau posisinya gigi seri pertama dibandingkan kedua itu oke. Gitu. Memang gigi seri kedua lebih kecil daripada gigi seri pertama. Gitu. Tapi untuk majunya itu kita ada ukurannya sih. Mana yang kita bilang still normal, atau mana yang kita bilang kamu kebiasaannya apa ini? Kamu suka ngapain ini? Nah, gitu. Jadi emang inklinasi gigi istilahnya. Oh gitu. Terus apalagi ya dok? Aku sampai bingung nih mau bahas apa. Gigi kelinci sama gigi berubah warna. Nah, itu. Apakah gigi berubah warna pada anak itu indikasi untuk menuju karies? Biasanya iya. Ke coklat gitu dulu ya dok ya? Biasanya putih dulu. Putih gitu. Kayak white spot gitu. Oh gitu. Jadi terus habis itu dia ke brown. Terus habis itu dia agak gelap lagi, dark brown. Terus habis itu dia ini lubang. Udah kita pakai alat tuh udah lunak gitu loh. Oh gitu. Biasanya seperti itu. Dan sama yang terjadi sama anak-anak ini biasanya apa tadi yang namanya yang langsung banyak? Rampan karies. Rampan karies ya. Biasanya sama anak itu yang rampan karies, bukannya cuma satu. Kalau anak-anak biasanya rampan karies, karena langsung misalkan berapa gigi itu bersamaan langsung habis gitu. Ya aku sering lihat sih anak-anak yang seperti itu ya. Dan itu sangat mengganggu sepertinya untuk mereka juga. Ya itu harus dipotong rantainya. Terus, nah soal ini lagi nih dok. Apakah ngaruh nih dari kehamilan si ibu sama pertumbuhan gigi anak yang bermasalah kayak gitu?
Kalau benih gigi anak itu kan ada tumbuh ya, dia mulai ada berkembang tuh di trimester kedua kehamilan. Biasanya dokter obstinnya udah tahu dia akan kasih kalsium, suplemen kalsium dan lain-lainnya. Nah itu, yang mengganggu biasanya kalau ibu ini ada sakit dan dia harus minum antibiotik. Nah itu nanti gigi anaknya bisa agak kekuningan, beberapa antibiotik tertentu. Tapi sekarang sudah jarang banget kok yang dipakai. Jadi begitu dokter tahu, oh ini lagi hamil ya Bu, berapa bulan, itu dia udah nggak kasih itu. Dosisnya juga mungkin beda dia ganti dengan obat lain yang nggak pengaruh ke tumbuh kembang gigi. Oh gitu. Jadi itu bisa dulu terjadi. Banyak ditemui. Kalau sekarang udah agak jarang. Oke. Terus tapi ada juga nih agak rancu juga menurut aku soal ini, soal dari mulai si ibu hamilnya bermasalah sampai nanti jadi gigi anaknya juga bermasalah, karena mungkin ngaruh nggak sih dok si kuat enggaknya gigi anak itu ke asupan ibu waktu hamil, karena gigi itu kan tulang juga ya. Kalsium, ya kebanyakan kalsium. Kalau dia kurang kalsium ya bisa. Tapi kalau sekarang kan diet sudah oke. Iya, makanya. Dan ibu hamil pasti kontrol kan ke dokter kandungan dan dia pasti kasih suplemen kalsium. Jadi di Indonesia sayanya enggak sih. Kalau memang gigi anaknya nanti trouble, saya lebih concernnya tuh berarti ke habit dan diet. Itu tadi, ya pola hidup dan dietnya dia, cara pembersihannya gimana. Di situ. Itu berarti faktor utamanya itu ya. Tidak bisa menyalahkan genetik juga ya dok. Meskipun ada beberapa kasus genetik juga. Dan berarti kalau misalnya si anak di usia yang sebenarnya belum seharusnya giginya rusak, udah rusak itu bener-bener full kita harus concern ke benerin cara bersihinnya dan segala macam itu. Iya, cara bersihnya dan dietnya harus diganti. Yang biasanya makannya sudah manis, minumnya manis, ya kasihlah dia minumnya air putih. Paling enggak kan ada efek pembilasan di situ, rinsing gitu. Terus ajarin dia kumur. Setelah makan minimal kumur. Kalau di sekolah dia habis snack, habis apa kan, misalkan kalau sikat gigi agak susah ya, ya udah kumur pakai air putih gitu. Oke, berarti ya itu dia ya, intinya pokoknya kita harus dari awal udah ngebawa anak, ngenalin ke dokter gigi sebelum giginya bermasalah. Terus cara sikat gigi juga harus dibenerin. Nah, cara sikat gigi yang bener buat anak gimana nih dok? Cara sikat gigi itu sebenarnya udah banyak sih di YouTube. Cuman kalau saya biasanya jadi kalau gigi depan pakai memutar gerakannya. Terus gigi yang samping sini, yang deket pipi, nggak boleh gini. Tapi gini, muter juga. Di sini juga muter juga. Terus gigi atas sama gigi bawah biasa. Terus gini gigi ya, bagian dalam yang deket lidah itu gini ke atas. Biasanya bagian dalam tuh nggak tersikat. Ya, itu kadang-kadang jarangnya. Terus gigi depan tapi bagian dalam tuh juga disikat ke atas gini. Gigi atas ke bawah kayak nyungkil. Gitu. Terus terakhir banget lidah melet terus disikat gitu. Itu kalau yang belum biasa emang susah. Tapi kalau sudah biasa enak kok. Anak-anak juga nanti kalau dibiasain terbiasa. Habis itu baru kumur. Terus dok, susah juga ya sebenarnya kalau ngajarin itu ke anak, apalagi ke anak sekarang kan maunya sikat gigi sendiri. Tapi bisa lah ya. Bisa. Biasanya saya kalau di playgroup saya ajarin pakai lagu. Oh gitu, ada lagunya. Lingkaran kecil, lingkaran kecil gitu. Mencungkil kayak gitu. Maju mundur. Lucu sekali dokter Debra. Karena dokter gigi anak harus lucu, harus gemes ya. Dan pastinya kalau misalnya moms di rumah mau ngajak ke dokter gigi anak, di sana juga pasti udah dikondisikan gitu ya dok ya. Iya betul. Udah disesuaikan suasananya sama anak dan segala macam. Dok, dokter gigi spesialis anak itu sampai usia berapa sih bisa dibilang anak? Kalau terakhir yang menurut undang-undang tuh 17 sih. Umur 17 tuh masih anak? Masih bisa, iya. Pokoknya gitu. Setelah KTP kan, setelah ID. Oh gitu, jadi itu masih bisa ke dokter gigi spesialis anak. Bisa. Dan biasanya emang ada juga yang paling besar 17 tahun dok? Beragam sih kalau pasien saya. Gitu. Terus kalau misalnya pasang behel nih, itu behelnya beda sama behel dewasa? Tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Jadi based on the case and based on the patients. Gitu. Jadi kita bisa tentukan, oh kamu pakai yang ini yang ukurannya kecil, oh kamu pakai yang ini yang lebih
lebih kuat, kamu pakai ini, kamu maunya gimana gitu. Kalau dia mau yang estetik, nggak kelihatan, oh kamu pakai ini warna yang sama kayak gigimu. Ya kita harus ketemu ngobrol kalau itu. Gitu. Jadi beda-beda tergantung kasusnya. Beda. Ya. Cuma emang ada khusus buat anak juga sebenarnya, ada yang udah bisa pakai yang punya dewasa juga gitu. Jadi dok, kalau menurut dokter Debra, kalau misalnya gigi anak sudah terlihat tumbuhnya, ini kayaknya ada bakat tonggos nih, ini kayaknya ada bakat gugut nih, itu sebaiknya dari usia anak sudah bisa ditangani. Sudah, dan beberapa ada yang cukup sukses dengan pakai alat lepasan. Apa itu? Alat lepasan tuh jadi gitu? Ya kayak semacam itu, jadi dilepas kalau makan dan sikat gigi. Selain itu dia dipakai. Bisa kok, bisa kayak yang gugut, itu banyak banget yang angka keberhasilannya tinggi. Jadi dia rajin pakai. Nah ini, jadi kelebihannya ini. Aku merasa tersindir. Kelebihannya karena dia keberhasilannya sebenarnya tergantung sama pasien, gitu. Dan dia kalau pasien makan, dia gosok gigi, dia nggak ganggu karena dia bisa dilepas. Gitu. Dan dokter juga tadi sempat bilang ya soal aku dulu pakai behel kan dok, udah usia berapa ya, udah di sekitar 20-an. Itu aku pakai behel 5,5 tahun. Sebenarnya 1,5 tahun sudah selesai, cuma aku kayak masih aneh nggak ya kalau dibuka gitu kan. Akhirnya panjang sampai 5,5 tahun. Tapi itu tuh kayak gigi sehatku dicabut. Gitu. Ternyata kalau tadi dokter bilang kalau misalnya itu ditangani dari kecil, ternyata mungkin tidak perlu dicabut, bener dok? Kemungkinan karena kita kalau masih kecil kan masih tumbuh kembang kan, dia masih oke. Dia masih bisa fleksibel gitu. Kita masih bisa pacu dia untuk berkembang, tapi kita akan sesuaikan lagi dengan estetiknya. Gitu kan, ada kan juga lahangnya berkembang bagus tapi kelihatan penuh gitu di muka kok nggak sesuai ya kita juga nggak mau itu. Jadi kita style nih, jadi keseimbangan antara dahi, hidung, dagu, dan rongga mulut, dan juga fungsionalnya. Yang ini tuh ya dok ya? Dan fungsionalnya, ngunyahnya gimana, atas sama bawah ketemu nggak, enak nggak waktu ketemu. Ada yang bagus nih, rapi, nggak ada yang berjejal, tapi begitu dia ngatup, ini atas sama bawah nggak ketemu loh. Jadi kayak kalau ngunyah nggak dapet itu ada juga yang seperti itu. Nah kita nggak mau itu. Jadi perawatan kita itu baik estetik, baik fungsional, itu harus terpenuhi semuanya. Oke, itu dia. Makanya ayo kita bawa anak mulai sedini mungkin ke dokter gigi biar terbiasa. Terima kasih sekali lagi Dokter Debra. Semoga kita punya kesempatan ketemu lagi di Momstalk, ngobrolin apalah lagi ya. Mungkin dokter besok anaknya yang kesini. Kita ngobrol sama anaknya gimana rasanya jadi anak dokter gigi gitu kan. Kayaknya sabar banget soalnya dokter Debra ya. Terima kasih banyak dokter. Sampai jumpa di Momstalk episode berikutnya. Bye-bye.